kita mengamati peradaban hukum konteks hari ini, muncul pertanyaan, apakah hukum ini sudah menyasar keadilan substantif itu? Nah, itu tesisnya tuh. Apakah hukum sudah menyasar keadilan substantif itu? Kalau kita berbicara teoritis, seluruh mahasiswa hukum dalam perguruan tinggi itu diajari, didoktrin tentang hukum positif, ya, positivism itu. Hukum positif itu apa? Hukum positif itu sebuah aturan yang sudah dihimpun, ditulis menjadi undang-undang, jadi sudah terkodifikasi. Nah, muncul anggapan bahwa hukum positif itu belum menyasar apa yang disebut keadilan itu. Nah, tahun 2002 ke atas itu kita dihadiahi, ya, saya sebut sebagai hadiah, ya. Jadi seluruh stakeholder ini dihadiahi oleh Profesor Sacipto Raharjo. Beliau ini menggagas sebuah pemikiran, sebuah perspektif tentang hukum progresif. Premis yang paling saya ingat di dalam hukum progresif itu, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum itu. Nah, ini yang akan saya elaborasi. Hukum positif dalam konteks memberi hukuman, ya, bertumpu kepada teks-teks hukum. Artinya tidak bisa masuk anasir-anasir seperti sosiolog, moral, dan sebagainya. Nah, tetapi hukum progresif yang digagas Profesor Sacipto, dia menawarkan warna baru. Hukum ini untuk manusia loh. Pertanyaannya, kalau Anda berpikir tentang keadilan, apakah Anda sudah berhasil memberi manfaat hukum? Karena tujuan besar hukum, konsep besar hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, hukum progresif ini, dia berpikir secara komprehensif, apakah keadilan itu sudah memberi manfaat hukum terhadap konteks, terhadap terdakwa, atau terhadap orang yang digugat. Jadi keadilan itu harus menyasar semua pihak. Bukan hanya orang yang mengadu, bukan hanya orang yang menggugat, tetapi harus menyasar semua pihak. Semua pihak yang berkepentingan gitu. Nah, hukum progresif ini menawarkan bahwa aspek-aspek sosiologi, psikologi, keadaan di luar hukum itu harus dimasukkan sebagai variabel baru untuk diuji. Sebagai contoh misalnya, sekarang kalau kita lihat seorang anak mencuri, kita contoh mencuri permen di sebuah warung, ya, misalnya, ya. Kalau kita berangkat dari perspektif hukum positif, kena tuh pasal 362 itu. Pasti kena pasal 362 karena mencuri, faktual di situ. Tetapi kalau kita bicara hukum progresif ini dia berpikir, kenapa dia mencuri? Apa yang melatar belakangi anak itu mencuri? Apakah dia punya pekerjaan? Kalau dia tidak punya pekerjaan, konsekuensi logisnya maka dia harus mencuri. Saya ucapkan pikiran yang agak radikal, ya. Kalau dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya uang untuk bertahan hidup, maka dia harus mencuri itu. Ini konsekuensi logis, ya, bukan konsekuensi yuridis, ya.
Maka dia harus mencuri untuk bertahan hidup. Karena kalau dia tidak mencuri, dia akan mati kelaparan itu. Nah, anasir-anasir di luar tekstual itu harusnya menyelamatkan dia dari tuntutan hukum. Sebenarnya kalau kita bicara kerangka normatif di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Nah, konsep negara yang ideal itu dia melindungi fakir miskin. Kan begitu pikiran hukumnya tuh. Jadi konsekuensinya orang miskin itu tidak bisa dipidana. Saya ucapkan dalam rangka pikiran ya. Jadi menurut saya penegak hukum ini harus menimbang, harus memasukkan variabel-variabel baru dalam hal ini hukum progresif yang digagas oleh Profesor Sachipto Raharjo.